Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku Alam Ai. Siap-siap, karena hari ini kita akan menyelami dunia yang penuh dengan petir, palu legendaris, dan dewa-dewa perkasa. Ya, kita akan mengupas tuntas salah satu pahlawan super paling ikonik dari Marvel Comics, Thor, sang dewa petir yang agung. Jadi, siapa sebenarnya Thor ini? Bagi yang belum terlalu akrab, Thor Odinson adalah putra mahkota Asgard, putra dari sang raja bijaksana, Odin. Dalam mitologi Nordik kuno, ia dikenal sebagai dewa petir, sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Namun, di alam semesta Marvel, perannya jauh lebih besar. Thor adalah salah satu anggota pendiri Avengers, kelompok pahlawan terkuat di bumi, dan seringkali menjadi garda terdepan dalam melindungi seluruh alam semesta dari ancaman kosmik. Bayangkan, seorang dewa dari dunia lain turun ke bumi untuk menjadi pelindung kita. Keren, kan? Perjalanan Thor di dunia komik dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada Agustus tahun 1962. Dalam komik legendaris Journey into Mystery 83, di balik kelahirannya, ada dua nama besar. Sang penulis jenius, Stan Lee, dan sang ilustrator visioner, Jack Kirby. Ide mereka sederhana tapi brilian. Bagaimana cara menciptakan pahlawan yang lebih kuat dari manusia terkuat? Jawabannya, jangan ciptakan manusia, ciptakan dewa. Dengan inspirasi dari mitologi Nordik, mereka melahirkan karakter yang tidak hanya memiliki kekuatan super, tetapi juga latar belakang cerita yang kaya dan dramatis. Dari sinilah petualangan sang dewa petir di dunia modern dimulai. Bicara soal Thor, tentu tidak lengkap tanpa membahas kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa. Kekuatannya bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Pertama dan yang paling ikonik adalah kemampuannya memegang Mjolnir. Palu mistis ini ditempa dari jantung bintang yang sekarat dan diberi mantra oleh Odin sendiri, yang membuatnya hanya bisa diangkat oleh mereka yang dianggap layak. Mjolnir bukan sekadar senjata. Ia adalah simbol kehormatan dan kekuatan Thor. Selain Mjolnir, Thor secara alami memiliki kekuatan super yang luar biasa. Dia bisa mengangkat beban yang beratnya ribuan ton, bertarung seimbang melawan monster raksasa, bahkan menahan ledakan energi kosmik. Kekuatan fisiknya hampir tak tertandingi di antara para pahlawan. Jangan lupakan juga kemampuannya untuk terbang. Dengan mengayunkan Mjolnir dan melemparkannya, Thor bisa melesat di angkasa dengan kecepatan super, melintasi galaksi dalam sekejap mata. Sebagai dewa petir, tentu saja Thor punya kendali penuh atas elemen cuaca. Dia bisa memanggil petir dari langit untuk menyambar musuh-musuhnya, menciptakan badai dahsyat, atau bahkan memanggil angin topan. Kekuatan ini membuatnya menjadi lawan yang sangat menakutkan di medan perang. Ditambah lagi, daya tahan tubuhnya benar-benar luar biasa. Kulitnya hampir kebal terhadap senjata biasa, dan ia bisa pulih dari luka parah dengan sangat cepat. Gabungan semua kemampuan ini menjadikan Thor sebagai salah satu makhluk terkuat di seluruh alam semesta Marvel. Namun, seorang pahlawan hebat tidak akan lengkap tanpa sekutu dan musuh yang sepadan. Dalam perjalanannya, Thor membangun persahabatan yang kuat dengan para pahlawan bumi. Dia adalah bagian tak terpisahkan dari trio inti Avengers bersama Iron Man, sang jenius miliarder, dan Captain America, sang prajurit super. Hubungan mereka, meskipun sering diwarnai perdebatan, adalah fondasi dari kekuatan tim Avengers. Tentu saja, ada juga Hulk, sahabat sekaligus rivalnya dalam adu kekuatan. Pertarungan mereka selalu menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah Marvel. Di sisi lain, Thor juga dihadapkan pada musuh-musuh yang sangat tangguh dan seringkali memiliki hubungan personal dengannya. Musuh bebuyutannya tidak lain adalah Loki, saudara tirinya yang licik dan penuh tipu muslihat. Persaingan antara Thor dan Loki adalah kisah klasik tentang cinta dan benci antar saudara, yang menjadi inti dari banyak cerita Thor. Selain Loki, ada juga Hela, dewi kematian yang ternyata adalah kakak perempuannya yang telah lama hilang. Kehadiran Hela membawa kehancuran bagi Asgard dan menjadi salah satu ujian terberat bagi Thor. Musuh-musuh ini tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga hati dan prinsipnya sebagai seorang pahlawan. Popularitas Thor tidak hanya terbatas di lembaran komik. Dia telah melompat ke layar lebar dan menjadi salah satu bintang utama di Marvel Cinematic Universe (MCU). Diperankan dengan sangat karismatik oleh Chris Hemsworth, karakter Thor menjadi favorit para penggemar di seluruh dunia. Mulai dari film solo pertamanya, Thor pada tahun 2011, yang memperkenalkan kita pada Asgard dan dunia kosmik Marvel, hingga penampilannya yang krusial di The Avengers, Age of Ultron, Infinity War, dan tentu saja Endgame.
Perkembangan karakternya di MCU sangat menarik untuk diikuti. Dari seorang pangeran yang sombong dan arogan, Thor belajar tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Kita melihatnya kehilangan segalanya. Palunya, ayahnya, rakyatnya, bahkan kampung halamannya. Namun, dari setiap kehilangan itu, ia bangkit menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Film-film seperti Thor Ragnarok memberinya sentuhan komedi yang segar. Sementara Thor Love and Thunder mengeksplorasi sisi emosionalnya lebih dalam. Penampilannya di berbagai media ini telah mengukuhkan statusnya sebagai ikon budaya pop global. Jadi, setelah menelusuri perjalanannya yang panjang, kita bisa melihat bahwa Thor lebih dari sekadar pahlawan super dengan kekuatan dewa. Dia adalah simbol keberanian, tanggung jawab, dan pengorbanan tanpa batas. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kelayakan tidak datang dari kekuatan, tetapi dari karakter. Meskipun berasal dari dunia yang jauh, perjuangannya sangat manusiawi, mencari jati diri, melindungi orang yang dicintai, dan bangkit kembali setelah kegagalan. Dengan warisan sebagai dewa petir dan pelindung 9 dunia, Thor terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menemukan pahlawan dalam diri mereka sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang sang dewa petir. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah tentang pahlawan Marvel favorit kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Kualem Ai agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kualem, ya.